Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fast. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Reni Setia hadir kembali sebagai pengantar acara dalam program spesial persembahan kami Untukmu Perempuan. Dan siang hari ini kami sudah kedatangan narasumber selaku anggota bidang dakwah PC Fatayat NU Kabupaten Magelang, Neng Ulia Izati. Dalam kajian kita siang hari ini adalah haji dan umroh bagi perempuan yang berhadas haid. Kita sapa dulu ya narasumber kita siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Iza. Waalaikumsalam Mbak Reni, selamat siang juga. Alhamdulillah kabar baik nih Mbak. Alhamdulillah baik dan sehat. Sehat dan baik, alhamdulillah. Nah, siang hari ini keluarga Fas kita akan membahas terkait dengan haji dan umroh bagi perempuan yang berhadas haid gitu ya. Betul. Oke. Dan untuk Anda keluarga Fas nanti yang ingin bertanya, bergabung dengan narasumber kami, silahkan Anda bisa memanfaatkan kebersamaan kita melalui 314330 ataupun juga bisa via WhatsApp 081578709640. Reni ingatkan juga buat keluarga Fas yang mau memanfaatkan live streaming kami siang hari ini, silahkan Anda bisa klik langsung radiofastfm.com dan gunakan aplikasi suara SVIRA ataupun noise.id. Selengkapnya keluarga Fas, kajian kita siang hari ini haji dan umroh bagi perempuan yang berhadas haid bersama dengan Neng Ulia Izati selaku anggota bidang dakwah PC Fatayat NU Kabupaten Magelang. Terima kasih Mbak Reni. Para pendengar Fast FM yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali di hari Jumat yang penuh dengan barokah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema materi, yaitu bagaimana seorang perempuan yang sedang berhadas haid melaksanakan ibadah haji atau umroh. Sepanjang pengalaman saya dalam mengikuti serangkaian ibadah haji atau umroh, mohon maaf Mbak Reni, saya memang belum berhaji, tapi alhamdulillah tahadus bin ni'mah, saya sudah sowan ke Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh, dan di situ banyak sekali pengalaman-pengalaman khususnya untuk para perempuan yang mungkin jarang sekali dibahas oleh para ulama kita. Nah, kalau kita membicarakan soal haji dan umroh, tentunya itu berlaku untuk setiap umat muslim di dunia ini. Hukumnya adalah wajib ya, termasuk dalam rukun Islam. Perempuan di mana dia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sudah pada batas mampu atau dia sudah mencukupi syarat-syarat untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, maka dia juga diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, sehingga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pemberlakuan kewajiban atau rukun ini. Tapi kembali pada realita atau fakta, ketika sudah pada pelaksanaan ibadah haji dan umroh, seringkali perempuan mendapatkan fitrahnya atau kodratnya, yaitu mengeluarkan hadas atau darah haid. Nah, banyak sekali mungkin masyarakat umum kita menganggap bahwa perempuan yang sedang haid, kemudian dia sedang berada di tanah haram, itu dianggap sebagai azab. Kemudian ada yang mengatakan itu laknat. Wah, itu mungkin contohnya ini nih, Mbak Reni nih sedang umroh di sana, kebetulan ini mendapatkan haid ya. Terus kemudian
orang mengatakan mungkin jamaah rombongannya itu, wah ini ibadahnya kurang sempurna nih, mungkin punya dosa nih, mungkin ini azabnya, ini laknat dari Allah. Nah seperti itu masih banyak sekali yang menganggap bahwa keluarnya darah haid di tanah haram atau di tanah suci Makkah dan Madinah sebagai azab atau laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal perempuan mana yang bisa mengatur secara alami itu kan tidak bisa. Sehingga ketika perempuan diberi fitrahnya, kodratnya mengeluarkan darah haid, tentu yang pertama adalah dia harus paham betul bahwa haid ini betul-betul anugerah dan bahkan juga rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia harus betul-betul bisa menerima dengan ikhlas, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin ketika dia sudah membayangkan semangat beribadah di Mekah Madinah, kemudian wah di sana haid begitu, mungkin agak kecewa, kemudian agak menurun semangatnya. Nah ini yang tidak boleh. Kita harus ikhlas, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian anggapan-anggapan terhadap azab dan lain sebagainya itu lebih kepada personal saja, ya, karena ketika orang yang berhaid itu disunahkan mendapatkan di hari pertamanya itu disunahkan untuk membaca Alhamdulillah ala kulli ni'mah astaghfirullah likulli dzambin. Nah sehingga di satu sisi dia bersyukur atas anugerah rahmat dari Allah, di satu sisi juga dia beristighfar memohon ampun kepada Allah, dan pasti yang namanya manusia pasti pernah atau pasti melakukan banyak dosa, sehingga dia harus terus beristighfar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berhaji bersama dengan Rasulullah. Nah kemudian tiba-tiba Sayyidah Aisyah ini haid, ya, dia bersedih. Nah kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada istri beliau ini, janganlah kamu bersedih, lepas gelung rambutmu, kemudian niatlah dan berihramlah dan lakukanlah wukuf dan lain sebagainya kecuali tawaf. Begitu. Jadi ada pertama yang dikatakan oleh Rasulullah itu jangan bersedih. Ini menunjukkan bahwa perempuan yang haid memang dia harus benar-benar menerima dengan ikhlas dan ridho, jangan sampai terbawa oleh kesedihan. Karena bisa jadi kesedihan itu juga menunjukkan nafsu, ya nafsu. Padahal kita beribadah itu juga nggak boleh dengan nafsu. Ya harus benar-benar dengan hati yang murni, yang ikhlas lillahi ta'ala, bukan hanya untuk kepuasan diri saja. Jadi memang ketika ada haid datang ke kita ini kan itu termasuk kasih sayang dari Allah juga ya. Betul, Mbak Iza. betul. Jadi itu juga menandakan kesehatan yang baik bagi seorang perempuan itu. Mungkin kalau pikiran-pikiran atau anggapan-anggapan negatif ini memang harus pelan-pelan dikikis. Betul, ya. Jadi saya pernah itu mendampingi jamaah umroh. Dia di hari pertama di Makkah yang seharusnya dia melakukan serangkaian ibadah umroh itu dia haid begitu. Wah langsung down gitu. Aduh aku udah bayar ini, ngeluarin uang segini, udah dari rumah udah effortnya begitu sampai sana, ini terus gimana. Dia betul-betul menangis. Tiap waktu dia nangis. Kemudian saya dekati begitu, ya saling mengingatkan untuk semua ini tidak lain tidak bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada hikmah dari setiap perjalanan.
begitu. Baik, harus positive thinking dulu gitu Betul, ya. betul. Karena apa yang dikasih ke kita itulah yang terbaik sebenarnya. Baik, untuk Anda keluarga Fas, nanti kita bisa lanjutkan. Kita jeda dulu ya Mbak Iza, kasih informasi yang mau Baik. lewat. Untuk Anda keluarga Fas nanti bisa ikut bertanya bersama narasumber kami melalui 314330 ataupun via WhatsApp 081578709640. Sesaat lagi kita akan kembali program Untukmu Perempuan 90.1 Fas FM. Untukmu Perempuan masih hadir untuk Anda keluarga Fas bersama dengan narasumber kami, anggota bidang dakwah PC Fatayat NU Kabupaten Magelang, Neng Ulia Izati atau Mbak Iza yang biasa disapa akrab seperti itu ya. Karena memang masih muda nih keluarga Fas. Terima kasih Mbak Reni. Iya, masih kita muda. sama-sama masih muda. Alhamdulillah. Oke deh, nanti keluarga Fas seperti biasa juga bisa ikut gabung ya bersama narasumber kami bertanya langsung terkait dengan tema kita siang hari ini adalah haji dan umroh bagi perempuan yang berhadas haid. Nanti bisa telepon di 314330 ataupun via WhatsApp 081578709640. Monggo Mbak Iza bisa dilanjutkan di part kedua ini terkait dengan kajian kita siang hari ini. Baik Mbak Reni, alhamdulillah kita perlu bersyukur ya saudara-saudara kita banyak yang sedang melaksanakan haji, alhamdulillah. Dan kita juga harus termotivasi nih. Aduh kapan ini ya Allah, kita terus memohon dan berikhtiar lahir dan batin. Jadi apalagi kalau perempuan itu memang dia juga harus mandiri juga untuk memenuhi rukun kelimanya ya. Sehingga sampai-sampai kalau Mbah Kiai Al-Maghfurlah, si Mbah Kiai Mamun Zubair itu mengatakan salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan ingin cepat naik haji ziarah Makkah Madinah itu setiap sholat fardu atau sunnah setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam berdoa dengan diawali sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ballighni ziyarata Makkah wal Madinah. Cukup mudah Mbak Reni. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ballighni ziyarata Makkah wal Madinah. Kemudian dilanjut dengan salam begitu. Insya Allah karena Al-Maghfurlah Mbah Kiai Mamun Zubair juga setiap tahun beliau haji ya. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan beliau sehingga cepat dipanggil, dimampukan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Nah selanjutnya kita kembali pada bagaimana tata cara perempuan yang sedang berhadas haid untuk haji dan umrah. Seperti yang kita ketahui bahwa rukun haji itu ada 6. Yang pertama niat ihram, yang kedua ada wukuf di Arafah, kemudian tawaf, lalu sa'i, lalu kemudian tahallul atau bercukur, dan yang terakhir tertib sesuai dengan urutannya. Nah itu rukun-rukunnya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan harus melalui itu semua. Namun di sini perlu diketahui bahwa dari sekian rukun ini tidak ada syarat harus suci ya, baik dari hadas kecil maupun hadas besar, kecuali hanya tawaf saja. Ya, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa tawaf sebagaimana sholat. Jadi seseorang yang tawaf itu harus suci pakaiannya, suci tempatnya, kemudian suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, kalau kita ingat tadi cerita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau haid dalam keadaan berhaji, Rasulullah mengatakan, wukuflah kamu di Arafah
dan boleh melakukan semua rukun-rukun kecuali tawaf. Sehingga ketika jamaah haji atau jamaah umroh mengikuti rangkaian ibadah itu dari awal sampai pada mikot zamani atau mikot makaninya, itu dia juga harus ikut berniat dan berihram. Jadi mungkin bisa di Bir Ali atau di Kornul Manazil atau di Ji'ronah, di Zulhulaifah dan lain sebagainya, dia melewati mikot itu juga harus berniat, ikut berniat dan berihram. Artinya berihram bahwa dia harus melakukan perintah-perintah dalam ihram dan meninggalkan segala larangan ihram, termasuk diantaranya menutup aurat, ya, kemudian tidak boleh berkata yang kotor, kemudian juga harus menjaga keihramannya ini. Nah itu. Kemudian untuk wukuf. Nah wukuf ini juga tidak ada syarat harus suci. Sehingga perempuan yang sedang haid pun itu juga harus wukuf. Boleh berarti? Boleh sekali. Ya boleh. Suci dalam keadaan wukuf atau wukuf dalam keadaan suci itu hanya sebagai kesunahan saja. Sedangkan ada kaidah fikih bahwa dikatakan la yutsrakul wajibu lisunnatin. Tidak boleh meninggalkan kewajiban untuk sebuah kesunahan. Jadi wukufnya itu wajib, rukun, sedangkan sucinya itu hanya sunnah. Begitu. Sehingga perempuan yang haid pun dia juga harus mengikuti wukuf di Arafah, mabit dan lain sebagainya, ya. Ini mereka harus ikut sampai akhir, sampai sempurna wukufnya. Nah, kemudian setelah wukuf kembali ke Makkah, ke Masjidil Haram, melakukan tawaf. Nah, untuk tawaf ini sebagaimana tadi dikatakan bahwa tawaf itu seperti halnya sholat harus suci, maka perempuan haid pun tidak boleh melakukan tawaf dulu. Ditunda dulu, ya. Dia boleh melakukan tawaf ketika dia sudah suci. Jadi ditunggu dulu nih sucinya, ya. Kalau nggak suci-suci gimana nih? Kan biasanya seminggu nih biasanya, kan. Aduh, ini udah berbagai upaya ini kok belum juga bersih gitu ya. Nah ini ada yang namanya tatabu'un naqal, bahwa suci atau keadaan suci yang terus menyambung-nyambung itu bisa diambil waktu di mana darah berhenti atau mampet. Nah, dia bisa bersuci, ya. Kemudian dia melakukan tawaf, walaupun setelah itu keluar darah lagi, itu tidak masalah. Tawafnya tetap sah. Nah, dalam hal ini tawaf dalam haji itu yang rukun namanya tawaf ifadah, ya. Sehingga ketika dia sudah mengetahui nih sela-selanya waktu berhenti darahnya, dia bersuci, mandi besar begitu, kemudian memakai pembalut untuk menjagani, terus kemudian melakukan tawaf, ya. Tawafnya itu pun juga diusahakan untuk yang wajib-wajib saja, artinya ketika 7 putaran itu ya diusahakan bisa secepatnya atau sesegera mungkin, tidak menunda-nunda, tidak memperlambat begitu. Nah itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa walau bagaimanapun perempuan yang sedang haid harus tetap menunggu sucinya. Baik. Jadi banyak yang sebenarnya bisa kita lakukan ketika memang kita sudah menerima apa yang sudah menjadi takdir, ya, Mbak Iza. Betul. Haid itu kan juga dibilang takdir sekaligus rahmat juga. Betul. Ketika sudah menerima, kita legowo, ikhlas, ridho, pastinya kan setiap rukun-rukun tadi masih bisa dilakukan, ya, daripada cuma bersedih
kayak nggak terima sama takdir itu malah jadi Iya, sia-sia. iya betul. Ya. Dan ini mohon maaf Mbak Reni bahwa kalau sepengalaman saya, nggih, orang yang bersedih di tanah haram itu sepulangnya nanti sampai naudzubillah sampai akhir hayatnya itu bisa sedih terus. Naudzubillah. Nggih. Jadi diusahakanlah di tanah haram, di tanah suci Makkah, Madinah, tanah Nabi itu betul-betul kita jangan sampai bersedih. Bahagia dan Alasan bersyukur ya. apapun, iya, karena nanti dampaknya akan sepanjang hidupnya. Iya. Bersyukur, bahagia, pokoknya yang Iya. bagus-bagus mikirnya gitu ya. Betul. Oke deh, baik, ini juga udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih di redaksi kami, Baik. Mbak Iza, Ya. 081578709640. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum Fas FM. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini mau tanya, bagaimana hukumnya minum obat penunda haid nih? Kan ada tuh Bu, sebelum kita berangkat umroh ataupun berhaji, biar nggak kejadian kayak yang tadi dijelasin, sampai di tanah suci tiba-tiba datang haid. Bagaimana hukumnya untuk minum obat penunda haid? Terima kasih. Ya. Monggo Mbak Iza. Ya, terima kasih. Semoga Allah selalu memberikan rahmat. Baik, ini memang pembahasan yang penting juga, bahwa perempuan yang haid memang fitrah, memang kodrat, juga rahmat juga. Nah, tapi sesuai dengan qaul para pendapat ulama ya, apalagi di fatwa muasyirah itu dikatakan bahwa minum obat penunda haid bahkan ketika bulan Ramadan pun ataupun sedang berhaji atau umroh itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan dengan catatan tidak menimbulkan madharat yang lain. Ya, jadi dalam hal ini syaratnya juga agak ketat, yaitu harus ada konsultasi. Ya, konsultasi dengan tenaga atau ahli medis, ya, bisa di bidan atau apoteker atau dokter dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya minum obat penunda haid ketika Ramadan atau ketika haji dan umrah itu diperbolehkan. Dibolehkan. Oke. Jadi agama kita itu tidak menyulitkan Mbak Reni. Benar. Oke. Tidak menyulitkan, tidak menyudutkan, dan semua pasti ada solusinya. Tapi nggak boleh Insya Allah. menggampangkan. Ya, betul banget. Oke. Baik, ini ada pertanyaan kembali. Bagaimana tata cara umroh dan haji bagi perempuan haid? Mungkin ini agak sama ya, seperti tadi yang Iya. dijelaskan Mbak Iza di Oh awal. iya. Bisa dijelaskan kembali nih Mbak Iza. Baik. Jadi kembali lagi tadi saya ulangi nggih, ketika jamaah umroh atau haji ini melewati mikot makani atau tempat berniat, itu mereka juga harus berniat, ya, harus berniat, ikut berniat dan berihram dan melakukan segala hal yang diperintahkan dalam ihram, termasuk meninggalkan segala larangan-larangan ihram. Dia ikut wukuf dan lain sebagainya kecuali tawaf. Tawaf ini harus dalam keadaan suci. Tapi ini boleh kita tambahi bahwa yang tadi saya sampaikan menurut madhab Imam Syafi'i. Sedangkan madhab Imam Hambali dan Hanafi memperbolehkan atau menganggap sah tawaf bagi perempuan yang sedang haji atau umroh. Ya, jadi baik itu tawaf ifadhah maupun tawaf umroh itu diperbolehkan atau sah hukumnya. Sehingga Hanafi Hambali mungkin lebih lentur ya. Tapi karena kita ini mungkin dari awal itu sudah mengambil paketan madhab Imam Syafi'i, ya itu harus dilakukan satu paket sampai dia selesai, kecuali mungkin ada kedaruratan nih. Kedaruratannya seperti apa? Misalnya kalau kita memang ikut Imam Syafi'i, kita harus menunggu suci, atau kita nggak bisa mencari sela-selanya waktu berhenti atau mampetnya darah, padahal itu sudah waktunya pulang jamaah rombongan begitu. Nah, mungkin bisa
berpindah madhab. Iya. Yap. Mengikuti Imam Hanafi dan Hambali. Atau kalau memang dia mengikuti Imam Syafi'i, dia tidak tawaf ifadah pun hajinya juga tetap sah, begitu. Baik, jadi tidak perlu bersusah payah merasakan sedih yang gak karuan ketika Iya. sudah sampai tanah suci, karena takdirnya memang lagi datang bulan begitu ya. Iya. Lupa minum obat juga gitu, Mbak. Nah, mungkin. seringnya lupa itu. Karena kayak pil KB itu, Mbak. Iya. Jadi harus minum sekali itu kadang 3 butir gitu kan, pagi sama sore, kadang kelupaan karena saking asiknya ibadah gitu. Iya, benar. Itu, ya. Oke, baik, kita break dulu, Mbak Iza, kasih waktu untuk Baik, informasi yang mau lewat. Setelah ini Oke. Keluarga Fas, Anda masih punya waktu dan kesempatan untuk bisa bergabung, bertanya langsung dengan narasumber kami melalui 314330 ataupun via WhatsApp 081578709640. Sesaat lagi Untukmu Perempuan kembali tetap di 90.1 Fas FM Magelang. Terima kasih untuk Anda Keluarga Fas, masih dari 90.1 Fas FM, program spesial bersama Untukmu Perempuan masih hadir hingga pukul 13 nanti bersama anggota bidang dakwah PC Fatayat NU Kabupaten Magelang Neng Ulia Izati. Dan siang hari ini Keluarga Fas, kajian kita terkait dengan haji dan umroh bagi perempuan yang berhadas haid. Tadi Mbak Iza udah menjelaskan banyak sekali yang bisa kita lakukan, termasuk kita menjalankan rukun haji dan umroh ya Mbak Iza, walaupun Secara lengkap. lengkap ya, walaupun kita sedang datang bulan nih, karena itu adalah rahmat nih Keluarga Fas. Jangan bersedih, karena pastinya itu yang terbaik, yang terindah yang dikasih sama Allah. Tinggal kitanya aja nih gimana caranya memanfaatkan waktu dan kesempatan beribadah di tanah suci. Nah, sebelum Mbak Iza ke closing statementnya, ini ada pertanyaan yang masuk, boleh Reni bacakan? Boleh. Ya, baik. Assalamualaikum Ibu narasumber. Mohon penjelasannya terkait amalan atau kegiatan ibadah apa saja yang bisa kita lakukan kaum perempuan ketika berhaji ataupun umroh tapi tiba-tiba haid nih Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi di sana satu, bahwa haid itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak ngapa-ngapain gitu. Tetap masih ada kegiatan yang bernilai ibadah. Ya. Orang yang menerima haidnya saja sudah mendapatkan pahala besar walaupun dia tidak ngapa-ngapain. Benar. Dengan keikhlasan keridhoannya itu. Tapi alangkah baiknya diisi dengan kegiatan yang bernilai ibadah, seperti halnya misalnya berzikir ya, banyak-banyak berzikir, berdoa, kemudian membaca sholawat, itu yang paling diutamakan. Benar. Terus juga bagi mungkin yang berkeyakinan bahwa membaca Al-Quran itu diperbolehkan bagi wanita yang haid, karena beberapa pendapat juga demikian ya, termasuk orang yang menghafal Al-Quran itu kan juga diwajibkan untuk murojaah. Nah itu dia juga bisa membaca Al-Quran, atau juga dia bisa melakukan kegiatan ibadah yang lain seperti menolong jamaah yang lain, begitu ya. Itu juga sangat-sangat mungkin dia diberikan kesempatan lebih untuk menolong jamaah yang lain. Itu termasuk hikmah dari keadaan haid itu juga. Nah, kalau misalnya ini nih ada yang sering gelisah, ini gimana nih, masa udah jauh-jauh haid nggak bisa masuk ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi gitu kan, nggak bisa lihat Ka'bah. Nah itu banyak sekali pendapatnya, memang ikhtilaf ya, tapi kita yakin bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha diperbolehkan masuk ke Masjidil Haram oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah malah meminta atau menyuruh ya, memerintah Sayyidah Aisyah untuk mengambil sesuatu di Ka'bah atau di Masjidil Haram. Sehingga dari hadis itu kita bisa mengatakan bahwa selama kita bisa menjaga atau ngerekso begitu, tidak menetesnya darah najis
haid tadi, kita diperbolehkan masuk ke Masjidil Haram. Ya, tapi mungkin bisa lebih bijak. Misalnya kalau memang keluarnya itu yang banyak gitu ya, lebih baik mungkin istirahat di hotel dengan membaca zikir-zikir, sholawat dan memperbanyak doa. Begitu. Ya, ini juga bisa kita lakukan di rumah ya, ketika tidak haji umrah juga bisa ya, Mbak Iza? Iya betul. Jadi kadang tuh anehnya itu gini, haid itu dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Aku lagi haid kok, langsung keluar manjanya nih, nggak mau ngapa-ngapain. Padahal masih banyak yang bisa kita lakukan amalannya. Iya betul. Oke, baik. Dan kita juga akan kembali membahas terkait dengan kajian siang hari ini. Mungkin Mbak Iza mau menyelesaikan gitu ya topik kita kali ini, bisa dilanjutkan nih Mbak Iza. Ya baik. Tadi kalau kita mengatakan yang tidak boleh itu tawaf menurut madhab Imam Syafi'i, sedangkan tawaf itu ada beberapa nih. Ada tawaf ifadah yang rukun ya, kemudian ada tawaf umroh, dalam rangkaian umroh itu juga harus dilakukan. Kemudian yang lain ada tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf sebagai penghormatan ketika memasuki Masjidil Haram pada hari pertama atau kali pertama. Jadi ketika datang di kota Makkah langsung melaksanakan tawaf, itu namanya tawaf kudum. Nah, selain itu juga ada tawaf wada atau tawaf perpisahan. Nah, bagi perempuan haid itu tidak disunahkan. Tapi kalau dia mungkin bisa menjaga supaya tidak menetes, bersih gitu ya, dia juga bisa diperbolehkan melakukan itu, cuman tidak disunahkan. Ya, tentu ini sebagai closing statement terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa perempuan yang berhadas haid ketika haji dan umroh tidak menjadi berkurangnya kesempurnaan ibadah. Begitu. Jadi jangan khawatir, di mata Allah itu sama ketika kita memang diniatkan untuk ibadah lillahi ta'ala. Demikian Mbak Reni mungkin. Terima kasih Mbak Iza. Mbak Reni pengen umroh enggak ini? Amin, insyaallah nanti. Oke, nanti kalau mau umroh bisa bareng saya. Ya Allah, amin. Catat loh ini. Iya, boleh. Karena ini mohon maaf, banyak mungkin travel yang tidak ada pendamping perempuannya. Nah, di tempat kami itu selalu berusaha jamaah perempuan didampingi oleh perempuan juga. Biar lebih mengerti ya Mbak Iza. Iya, betul. Apalagi terkait dengan jamaah seperti ini ketika tanpa pengetahuan lebih terkait dengan haid tadi yang tiba-tiba datang, ini akan menjadi susah sekali sampai sana gitu kan. Psikologinya juga harus ada pendampingan tentunya. Betul sekali. Baik, terima kasih Mbak Iza atas penjelasannya. Ini pastinya bermanfaat buat kita semuanya. Untuk Anda keluarga FAS yang nanti belum simak secara lengkap ya atau utuh nih, Anda nanti bisa simak kembali siarannya melalui channel YouTube kami FAS FM Magelang. Jadi kalau belum subscribe, silahkan bisa subscribe. Anda bisa langsung melihat beberapa tayangan video yang sudah kami siarkan melalui 90.1 FAS FM, bisa disimak lagi di channel YouTube kami. Salam saya buat rekan-rekan Fatayat, Mbak Iza, sehat selalu ya. Iya, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi keluarga FAS bincang kita bersama dengan anggota bidang dakwah PC Fatayat NU Kabupaten Magelang, Neng Ulia Izati, terkait kajian kita siang hari ini haji dan umroh bagi perempuan yang berhadas haid. Saya Reni Setia sebagai pengantar acara mengucapkan terima kasih. Selamat lanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.